सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hijrah AHB, selamat datang di Inspirasi Hijrah. Inspirasi Hijrah yang kita mendatangkan sahabat-sahabat Hijrah yang banyak memberikan inspirasi. Dan kali ini suatu karunia Allah Ta'ala yang luar biasa. Kita hadir diundang langsung oleh sahabat saya yang luar biasa, yang asli Pakistan dan dengan begitu cintanya kepada Indonesia sekarang sudah berstatus WNI. Kita sambut aja, kita sapa aja sahabat kita, Tuan Ataul Karim. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai bahasa Indonesia aja ya? Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Udah Kalau bisa lanjut. bahasa Pakistan juga boleh sih. Dikit-dikit boleh ya? Iya, boleh-boleh Oke. aja. Kita ini saudara kita yang Tapi kita penonton akan, kita saya rasa kayaknya banyakkan masyarakat Indonesia, kita lebih oke pakai bahasa Indonesia gitu. dan luar biasa, saya udah lama kenal dengan beliau, itu bahasa Jawa pun dikit-dikit bisa ya? Ngertos sikit-sikit. Ngertos ya. Iya. Nah, kita akan ngulik ini, Iya. Tuan Atta. Dari Iya. tim kami sudah banyak lah kemarin saya bincang-bincang, stylenya Pakistan banget nih. Iya kan, biar tahu lah orang Pakistan kalau pakai pakai baju koko bilangnya Pak Haji lagi. Iya. Iya, betul kan, lancar Indonesia. Iya. Nah, jadi saya nggak kaku lagi sekarang. Saya kira Iya, pakai kita harus bahasa santai, Urdu iya, dia. kita harus Kita kali ini kita sangat santai, Iya. mau Kita kan mau ngobrol-ngobrol saling lancar. perkenalkan diri dan saling perkenalkan sama masyarakat Indonesia, jadi kita harus santai, gak usah Oke, kaku-kaku. siap. Ya. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu kepada supaya Baik, sahabat Hijrah baik. AB juga bisa kenal lebih dekat. Nama saya Ataul Karim, yang semua orang pasti tahu lah insya Allah. Dan saya pertama kali ke Indonesia 2009. Habis itu saya udah menetap di Indonesia, setahun sekali suka pulang kampung. Pokoknya saya betah banget di Indonesia. Kenapa saya betah? Karena waktu saya datang di Indonesia umur saya 15 tahun. 15 tahun. Masih istilah orang Pakistan itu masih bocah lah. Si culun. Bener, masih culun lah, belum tumbuh ini, belum tumbuh. Oh, belum tumbuh Masih itu ya. culun, iya. Iya. Orang Indonesia masih Iya. belah tengah itu. Iya, dan waktu itu saya ada cita-cita saya mau punya nama baik di Indonesia dan saya mau cari relasi sebanyak-sebanyak di Indonesia. Walaupun itu artis, pejabat, tentara, politik, atau awam biasa, saya sama siapapun sama. Nggak mau bedain gitu. Oke. Kenapa sih milih harus hijrah ke Indonesia? Bukan saya milih sendiri sih, karena pertama orang tua saya. Oh gitu. Jadi Orang tua- awalnya memang awalnya orang ayah tua saya yang sudah pertama kali tahun ke berapa Indonesia. orang tua sudah di sini? Tahun 93. Waktu 93. itu umur saya 6 bulan. Masya Allah. Ayah saya pindah ke Indonesia, habis itu bapak saya berjuang. Ajak saya dan ajak abang saya 2009. Berapa bersaudara semuanya? Tuan? Empat. Saudara. Iya, 2 perempuan, 2 laki. Oh gitu. Iya. Iya. 93 Bapak sudah merintis dulu ke Indonesia. Betul sekali, iya. Nah, Tuan Atas tahun berapa? Lahirnya Bukan. ke Indonesia. Kita jangan ngomongin umur dong sekarang. Oh, gitu. Kalau casing mah masih muda banget gitu. Oh, nggak apa-apa. Kita, Yang apa penting namanya? hatinya masih muda lah. Iya. Siap. Iya. Nama ini Saya apa pertama namanya? kali ke Indonesia 2009. 2009. Berarti kalau sekarang 2020 sudah 11 tahun lebih. 11 tahun lebih. Iya. Makanya bahasa gaul sudah tahu semua ya. Iya, kalau kita tinggal di negeri orang, kita wajib belajar bahasa negeri itu. Ya, betul. Banyak yang datang di Indonesia yang pakai bahasa sendiri. Saya kasih sarankan kita harus belajar bahasa orang yang kita datangin. Kalau kita misalkan orang Indonesia pergi ke luar negeri, orang Indonesia wajib belajar bahasa sana. Orang luar datang di Indonesia wajib belajar bahasa negeri Indonesia. Oke. Ini kembali ke tadi tuh. Kenapa harus Pilih Indonesia. ada pilih Indonesia, hijrah ke Indonesia gitu? Saya atau orang tua saya? Orang tua duluan kan, Iya. otomatis kan di sana juga pengen dong orang tinggal di Pakistan, di kampung sendiri, Betul, iya. cari apa namanya, Kalau jujur sih, belajar di iya, sana. ayah saya pindah ke Indonesia karena di Pakistan hidupnya nggak 100% sempurna. Kan kata firman Nabi kita juga kan, kalau hidup kita lagi susah banget, Iya, lebih baik kita hijrah. Jadi kalau kita hijrah pasti berkah. Itulah sebabnya pindah ke hijrah ke Indonesia, dan pindah ke Indonesia kan di Pakistan sama di Indonesia sama-sama Islam. Jadi mohon maaf ya untuk semua, kalau kita bicara pergi ke Amerika, kita mau bicara Al-Quran agak susah karena beda agama. Kalau di sini kita mau bicara Al-Quran, kita dengan senang hati kita bicara, yang dengar kita juga dengan senang hati. Jadi pindah ke Indonesia karena ini, karena sama-sama Islam.
Nah, kan tahun sekian itu kan 11 tahun ke belakang itu kan kita pengen tahu ya apa namanya dikit aja sih cerita ke teman-teman sahabat hijrah. Apa sih selain tadi yang menginspirasi tadi ada sabda Rasul bahwa ketika kita mungkin agak susah di satu tempat, kita hijrah di tempat yang lebih supaya kita menjadi yang lebih baik kan ya Iya. dari segalanya itu tahu pasti ada suka dukanya dong. Pasti Iya, iya. pengen ini dong kita apa, Karena kalau tahu. kita nggak rasain duka itu, kita nggak bisa nikmati yang sukanya. Kayak sayur nggak ada garamnya ya. Iya betul sekali. Iya, kayak pengen Saya contohin salah satu ya, bukan Iya. contohin sih cerita saya sendiri gitu. Iya. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat, saya pengen makan kentang goreng. Saya pengen makan kentang goreng, tapi saya bilang ke ibu, saya mau makan kentang goreng. Ibu saya bilang langsung gini, Ata nggak ada kentang, jadi nggak bisa makan kentang goreng. Tapi kan namanya juga anak kecil ya, pengen makan kentang goreng. Saya bilang, saya mau, terus dia bilang, nggak ada kentang goreng Ata, jangan rewel ya, sabar ya, nanti juga kamu bisa makan kentang goreng. Saya keliling di gang sana, gang sini, jadi saya keliling. Waktu itu saya cari duit dalam sehari 18 rupiah. Saya langsung pergi ke toko sayuran, saya beli sayuran, waktu itu dapat kurang lebih setengah kilo. Saya pakai kantong, senang banget sambil kan kayak biasa anak kecil gini-gini lari ke rumah. Ibu, saya udah cari duit. Ibu saya terharu dan senang sama saya, dia bilang, oh ya tunggu ya, saya bikinin kentang goreng buat kamu. Saya lagi duduk begini, oh sekarang saat yang paling enak udah dekat untuk mau makan kentang goreng. Setelah ibu selesai bikin kentang goreng, dia taruh di depan saya. Saya pas lihat kentang goreng itu, saya bilang, Bu, kok warnanya beda? Ibu saya bilang, maaf ya, Ta. Sampai susah seperti itu, kenapa warnanya itu beda? Karena dia nggak goreng, dia rebus. Gak bisa beli minyak. Beneran. Dia nggak bisa beli. cuma kentang yang dari atas bawah tadi. Iya, itu saya bawa Minyak kentang. goreng tidak ada. Iya, minyak goreng nggak ada. Dia gorengnya nggak pakai goreng, dia rebus. Saya makan kentang itu rebus. Iya. Tapi jujur saya waktu itu nikmat aja, mau gimana lagi. Iya. Ini saya iya. Kira Ata maunya Mau kentang goreng, tapi Iya, oke. dibikin rebus karena nggak ada minyak goreng. Kalau kita perhatiin zaman sekarang, kalau saya pergi ke apa ya namanya KFC ya, kalau KFC dan lagi apa namanya McDonald ya, ada McDonald. Di McDonald itu kalau kita pergi, kita lihat orang-orang lagi makan, lagi makan, tapi disisain kentang gorengnya, dimubazirkan. Jadi kita nggak boleh membazirkan makan, kita harus lihat banyak orang yang di bawah kita. Ya kita pesan nggak usah banyak-banyak kali, tapi kalau ada sisa bawa pulang, bisa makan nanti malam atau kapan gitu. Yang jelas kita nggak boleh membazir makan karena banyak yang lebih susah dari kita. Jadi 15 tahun Udah menginjakan kaki di Nusantara kan nggak mudah dong. Iya. Jadi Bapak sudah di awal sudah membuka usaha di sini, usaha karpet, dan sahabat Ija AHB, saya kenal Ata ini tulus sekali orangnya, humble ke siapapun gitu. Nah ini yang menjadikan saat ini usahanya sudah di se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Kayak di Sumatera juga ada, Kalimantan, Jawa Barat. Gitu-gitu, oke. Ada berapa cabang saat ini di Indonesia? 27 cabang. 27 cabang, alhamdulillah. Jadi dengan usahanya itu, artinya kan dengan budaya Indonesia yang berbeda, pengen tahu dong kita merintis suka dukanya dari awal. Sebenarnya negara datang apa aja gitu. itu sama sih, yang penting Oke. kita dari hati nyambung gitu sama orang yang ditinggal gitu. Misalkan saya datang di sini, saya harus ikut nyambung sama adat Indonesia. Iya. Jadi kalau saya datang di negeri orang, saya bilang kalian harus ikutan adat saya, kalian harus itu ngerti saya, salah. Kita harus ikut adat negeri orang gitu. Bisa Jawa sedikit kan ya? Ngertos, Ngertos. ya, sedikit aja. Ya, dengan Saya kenapa belajar bahasa Jawa dan kenapa belajar bahasa daerah-daerah? Saya kan dagang ya. Saya setiap hari ketemu wajah baru. Saya suka tanya sama orang, Bapak asli dari mana? Jawa, Sunda, Padang atau mana? Misalkan dia bilang Jawa, saya pakai aja bahasa Jawa, Iki Piro, Wani Piro. Dia jadi makanya jadi lucu aja gitu. Tapi Face Pakistan, logatnya Jawa. orang ketawa banget di sini. Banyak iya. Oke. Ini kan Ada suka dukanya nggak ketika dengan customer atau apa sedang usaha? semua orang punya rasa suka duka, tapi saya sih jalanin terus. Sekarang saya udah niat, walaupun saya rasa duka, saya tetap mau ikhlas. Pokoknya saya bilang ke siap mas yang lagi nonton ya, kan untuk mereka sih kita kasih pesan, kalau kita rasa duka, gak usah kasih tahu ke siapa-siapa, cukup sendiri kita hadapin, minta doa sama Allah gitu.
Tapi kalau kita lagi rasanya enak, kita cerita ke teman-teman kita. Oke. Karena contohnya begini ya. Ini saya cubit ya. Sakit kan? Sakit. Yang sakit kan Bapak ya. Iya. Orang lain kan cuma tahu cerita habis dicubit. Oh. Yang sakit siapa? Di sini. Iya. Yang di sini, yang kan saya cubit. Yang Orang lain cuma merasakan. tahu cerita. Gitu. Iya, betul ya. Terus kalau kita lagi sana, kita harus kasih tahu ke keluarga besar kita. Tapi kalau lagi sakit, kalau bisa nggak usah dikasih tahu menurut saya sih, karena Betul ya. takutnya orang lain itu apa ya rasanya lebih sedih kok saudara saya begini. Mendingan cukup kita sendiri yang rasain Karena gitu. memang yang disinggung di Al-Quran itu nikmat itu harus sebanyak diceritakan ya. Nikmatnya. Iya nikmat itu baik bukan iya. bukan susahnya. Iya betul sekali. Iya betul Iya. iya itu susah. Ya, kalau Iya, susah persis. curhat aja ke Allah Ta'ala gitu. Betul sekali persis. Iya, Nah, oke. betul. Apa sih selama ini yang kira-kira ini sudah berapa tahun di Indonesia? Mau 11 tahun. 11 tahun ya tadi Iya. kita. 11 tahun artinya kan prosesnya luar biasa lama kan ya. Tidak seperti Atta yang saat ini yang stylenya luar biasa. Nah, jadi apa sih yang menurut saudara Atta yang belum tercapai cita-citanya di saat ini? Kalau namanya manusia, cita-citanya ribuan. Oke. Mendingan kita jalan terus dengan hati tulus, jalan terus. Pasti dapat kesuksesan semua itu. Ini modal Kalau kita, utama ya. Kalau kita milih-milih, waduh, gak bakal habis. Apalagi soal kita kan siapapun ya cari duit kan, cari rezeki kan. Kalau soal rezeki itu gak ada akhirnya, Nggak ada puasnya. gak ada puasnya. Oke. Contoh hari ini kita misalkan punya mobil ini, mau lebih terbaru lagi. Punya HP ini mau lebih terbaru lagi. Jadi nggak ada akhirnya gitu. Manusia sama aja ya. Manusia sama aja ya. Iya, Nggak betul. orang Indonesia, nggak orang Pakistan, Iya. nggak orang manapun. Betul, seluruh dunia lah gitu, nggak ada akhirnya gitu. Lebih baik kita usahakan kita fokus cari saudara. Saya di Indonesia, saya nggak bangga saya punya 27 cabang. Saya lebih bangga saya punya banyak saudara di Indonesia. Saya yakin, saya kalau pergi ke Jawa, ada puluhan orang yang bilang gini, selamat datang Atta, boleh tinggal di rumah kita. Itu yang saya bangga. Saya pergi ke Sumatera, saya yakin ada puluhan orang yang bilang, Atta selamat datang, boleh tinggal di rumah kita. Itu untuk saya harta yang paling mahal. Dan ini modal yang selama ini sehingga Atta ini kemudian usahanya meningkat ya, berkembang. Jadi modal yang benar-benar tulus datang Tulus, dari tulus. hati. Nomor satu tulus, tapi tulus itu dari hati. Jangan pakai kalimat. Tidak ada. Dan itu kita nggak bisa jadiin ke orang, itu harus keluar dari hati. Menurut saya sih kita harus tulus sama siapapun. Iya, oke. Sama siapapun, nggak boleh pilih-pilih. Walaupun itu artis, pejabat, tentara, balik lagi cerita tadi, kita nggak boleh milih-milih temannya. Sama siapa aja harus sama gitu, nggak boleh bedain orang. Kita nggak punya hak untuk bedain orang. Harus baik sama semua, dan kita harus jaga perasaan orang, jangan sampai ada yang sakit hati dan sedih karena kita gitu. Oke. Jadi memang saya lihat itu kalau ngobrol dengan siapapun bahasa saudara Atta ini sama aja ya. Iya, sama aja. Iya, sama- insya Allah saya juga doanya begini, jangan sampai saya berubah diri atau apa. Saya maunya baik sama semua, karena saya di sini mau punya nama baik di Indonesia. Kalau mau punya nama baik di Indonesia kan harus baik sama semua, Tuh. gitu. Dan kalau kita baik sama orang kan keluar doa dari mulut orang itu, jadi kita bisa sukses. Dan sukses itu bukan banyak duit. Kita banyak saudara itu sukses. Dan rezeki itu bukan duit. Kita masih senyum itu rezeki. Kita masih ketawa, masih senyum, itu juga rezeki sebenarnya. Banyak orang bilang rezeki itu, tapi banyak orang bilang kita gini, Atta semoga banyak rezeki ya. Saya bilang baik, terima kasih, amin. Habis itu saya doa balik. Saya bilang semoga dapat rezeki yang berkah ya. Karena menurut saya rezeki berkah itu, kalau berkah 1 juta juga cukup. Kalau nggak berkah 1 miliar juga nggak cukup. Nggak cukup. Jadi saya doain semoga rezeki yang berkah ya dapatnya. Iya, betul. Kita harus doa terbaik lah. Jadi apapun itu kalau berkah itu rasanya beda. Iya. Iya. Tapi orang yang kasih doa ke saya rezeki banyak nggak salah sih. Dia kan dia juga tulus sih. Amin. Cuma saya kasih doanya begini semoga dapat rezeki yang berkah. Ya, jadi itu 11 tahun sampai saat ini kan tadi katanya nggak usah cerita ya, tapi pengen cerita di sini dong. Kadang-kadang kan budaya Indonesia beda dong dengan orang Pakistan awal-awal ini Tuan Atta ke Iya. Indonesia. Mungkin bagi Indonesia Awal-awal ini kan saya masih masih anak-anak ya kan. agak umurnya yang bikin 15. tersinggung gitu nggak maksudnya? Tersinggung nggak, saya nggak mau tersinggung. Wah, ini Saya mau orangnya sukses, saya mau enjoy punya nama banget. baik, saya nggak mau Iya. tersinggung. Iya. Saya mau punya nama baik nggak mau tersinggung. Tapi rasa nggak enak pernah saya sedikit aja ya cerita salah satu. Iya. Karena saya masih muda jadi saya cerita juga yang muda. Saya kan nggak pantas masa cerita kayak 60 tahun. Tapi nggak baper ya? Baper tahu nggak? Baper lagi. Lupa tadi apa? Bawa perasaan. Waduh. Iya. Emang tahu Saripati?
Apa tuh Saripati? Waduh, Saripati itu salah sendiri pakai hati. Itu Itu punya orang saya, Pakistan jangan diambil banget. ya. Itu punya saya Saripati gitu Iya, ya. iya, iya. Saya cerita satu ya. Waktu awal-awal saya datang, bapak saya bukakan toko saya di Melawai, Oke. di Blok M Sukir. Saya jaga di sana seharian. Saya punya HP. Ada ibu-ibu datang, dia belanja, kita tukar nomor HP. Setelah tukar nomor HP, dia setiap hari dia SMS ke saya, Assalamualaikum anak kata, jaga baik-baik ya, jaga kesehatan ya. Saya balas yang gini, Waalaikumsalam, terima kasih ya bu, udah perhatiin. Pokoknya sampai setiap hari. Terus suatu hari dia SMS ke saya panjang banget gini, Assalamualaikum Mata, apa kabar, semoga sehat selalu ya, jaga diri baik-baik ya, jangan makan sambal ya, takut kamu sakit karena saya nggak mau kamu itu sakit karena kamu jauh dari ibu. Saya juga seperti ibu kamu tetap semangat ya. Pokoknya banyak bla bla, banyak panjang banget. Jujur aja waktu itu saya tidak mengerti bahasa itu. Wah, Kan oke. masih baru di Indonesia. Iya, iya. Saya nyamperin ke teman saya, bro, ini tolong diterjemahkan bro? bro. Kan bro. Oke. Kan di mall kan panggilnya bro. Iya kan saya belajar. Kan harus iya. belajar budaya. Iya. Gini, bro, tolong dibantu ini terjemah dong, balasin dong. Dia bilang, boleh saya balas. Saya bilang, boleh. Dia bilang, mau balas singkat atau panjang? Saya bilang, singkat aja, yang penting bermakna artinya. Tahu nggak dia balasnya apa? Apaan tuh? Lebay. Lebay ke ibu itu. Tapi waktu itu saya tidak mengerti. Habis itu ada balas lagi dari ibu itu. Dia bilang, mohon maaf ya Atta, niat saya baik sama Atta. Oh iya. Niat baik sama saya. Atta jangan marah dong sama saya. Saya bilang, kok jangan marah, udah dibalas lebay, tetap aja. Ini kan udah balas bagus. Ini kan saya nggak ngerti ya. Oke, saya bingung banget. Saya pergi ke teman lagi, saya bilang, apa itu artinya lebay? Dia bilang, berlebihan. Waduh, jujur, rasanya gak enak banget. Oh. Sedih banget. Kok orang itu baik sama saya, ini ada teman Tapi saya, balas. ini dia balasnya kok lebay. Saya jadi rasa gak enak. Saya bilang, oke, sekarang bentuk lagi, nulisin ke ibu itu, mohon maaf ya tadi yang nulis itu teman saya, jadi saya nggak bisa bahasa Indonesia. Dia tulisin, saya kirim lagi ke ibu itu. Dia bilang, oh dia juga ketawa, oh ternyata teman yang tulis lebay. Saya juga pikir kok Atta bisa nulis lebay dan dari mana itu gitu. Terus hari itu saya bilang gini, insya Allah suatu saat saya bisa bahasa Indonesia. Nanti teman saya itu yang akan tanya sama saya, Atta bantu bahasa Indonesia dong, gitu. Dan sekarang benar itu. Kejadian. Dia suka WA ke saya, Oke. Atta saya mau posting di Instagram, tolong bikin caption dong tentang ini. Jadi captionnya Ata yang bikin. Atta yang bikin warga negara sana gitu. Orang Pakistan bikin. Karena waktu itu saya cita-cita, insya Allah suatu saat saya berubah diri, saya punya nama baik di Indonesia gitu. Wah ini modal semangatnya saya lihat Iya, tuh semangat pokoknya Ata banyak tuh sih luar tapi biasa. nggak bisa diceritain karena Oke. banyak yang kita punya Dan dalam waktu sini kita tapi nggak bisa sempit. keluar dari cerita ya. Oke. Ini cerita sedikit aja sih, iya, Oke. banyak banget. Terakhir, Boleh, sebelum kita closing, kita pengen tahu teman-teman juga sahabat Hijrah pengen kok diberikan apa inspirasi, pesan-pesan inspirasi dari saudara Atta supaya bisa membuka kita untuk lebih menjadi yang lebih baik, belajar yang lebih baik. Ya, mungkin silakan. Saya sih gini, lebih nomor satu kan yang agama kita yang ngajarin bukan saya yang ngajarin ya. Bersyukur yang udah ada. Tapi bersyukur itu sebenarnya kan gini ya, saya kan punya banyak teman ya. Saya kalau tanya sama mereka, saya tanya sama teman, gimana jualannya? Dia bilang gini, alhamdulillah jalanin aja. Saya bilang, kok bilang alhamdulillah tapi mukanya cemberut. Kan itu lagi bersyukur. Iya. Jadi kalau kita soal lagi bersyukur, kita harus tambah semangat. Dan kita nggak boleh lupa masa lalu kita kayak gimana. Ini lebih enak dari masa lalu kita. Kita harus bersyukur. Nomor satu kita bersyukur dan tulus sama siapapun. Jangan lihat ini orang pakai mobil Mercy, kita hadap dengan baik. Ini Kalau naik ketemu- motor, kita cuek-cuek dia nggak boleh. Nanti Allah akan marah sama kita. Tapi bukan marah kayak manusia ya. Iya. Ada kurang berkah jadinya. Pokoknya kita harus tulus, bersyukur dan apa ya, kita menolong orang. Tapi kadang-kadang bukan menolong orang kasih duit terus. Kita doa terbaik untuk saudara kita. Karena yang paling mahal itu doa. Kita doa untuk orang. Iya, bersyukur, tulus dan doa terbaik untuk teman-teman kita. Tapi kalau bisa sebut nama, karena banyak orang bilang gini, Iya betul. saya doa untuk semua kok. Kan kita bilang doain buat saya, oh ya saya doa buat semua kok. Kalau mau doain untuk orang sebut nama. Saya ada punya satu hobi fotografi. Saya suka foto sama orang. Iya. Setelah saya selesai foto, orang itu kan pergi. Setelah sebulan juga saya kalau lihat foto orang itu, saya lihat foto, alhamdulillah Pak Indra masih ada di tablet saya. Saya bilang semoga Pak Indra sehat selalu, hidupnya tambah berkah, amin. Gitu saya. Jadi geser lagi foto, muncul lagi, Ibu Winda ya. Semoga Ibu Winda sehat selalu ya, tambah berkah hidupnya. Gak bilang saya doain untuk semua, saya pakai sebut nama gitu. Jadi sama siapapun yang mau doain buat teman, pakai sebut nama gitu. Kalau bisa, saya sih gini, saya nggak pernah bilang
teman-teman saya semua saya selalu kan siapa itu sebut nama aja gitu. Dan doa itu kan harus dari dalam hati tulus Dari gitu. hati, ya Iya, betul. 3 aja sih sebenarnya. Iya. Tulus, bersyukur dan doa buat teman-teman. Bersyukur kita sudah kondisi seperti ini, dulu kita seperti apa kan ya, Iya. Allah Ta'ala berikan karunia yang luar biasa ke kita, semata-mata karunia Allah Ta'ala dan luar biasa. Jadi oke, Saudara Atta, ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak loh. Saya yang terima kasih banyak kan yang undangan saya. Oh, gitu. Jadi saya Iya. yang terima kasih banyak sudah datang, sudah bersilaturahmi di sini. Semoga berkah buat saya. Dan sekali lagi saya bilang, saya nggak pernah milih-milih teman, jujur. Allah yang maha tahu niat saya nggak pernah milih-milih teman sama siapapun. Saya nggak pernah milih-milih. Ya, ya. Semoga saya tetap seperti itu. Saya doa untuk diri sendiri sekarang ya. Semoga saya nggak berubah. Amin. Saya baik sama semua kok. Saya doakan juga supaya lancar terus, Amin. Tuhan Atta Dapat sukses rezeki yang terus. berkah. Amin, dan keluarga sehat terus ya. Amin. Oke, sahabat Hijrah AHB, tadi sudah banyak sekali saudara kita Attaul Karim sudah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dalam acara kali ini kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat menjadi contoh buat kita untuk menjadi lebih sukses lagi. सल्ले अला रहीमना। Inspirasi hijrah kali ini datang dari sahabat kita yang banyak memberikan inspirasi. Sahabat kita yang berasal dari Pakistan lalu memilih hijrah ke Indonesia dan saat ini begitu mencintai Indonesia. Memilih hijrah berawal karena mengikuti ayahnya dan ternyata bersandar pada contoh sang uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di saat kesulitan tengah melanda keluarga kecilnya di Pakistan, hijrah ke Indonesia menjadi solusi yang terbaik kala itu. Dan ternyata hasil memang tak akan pernah mengkhianati proses. Suka duka yang mengiringi perjalanan hijrahnya pun tak menyurutkan semangatnya. Berbekal komitmen yang luar biasa untuk selalu tulus kepada siapapun, senantiasa bersyukur dan tentunya senantiasa menghadirkan Allah Ta'ala melalui doa kepadanya. Membuat pengusaha muda dan sukses ini bersinar dan begitu menginspirasi. Begitulah kiranya hijrah berproses dari masa sulit ke masa yang lebih baik, yang tentunya tak lepas dari buah karunia Allah Ta'ala yang maha segalanya. Bersama sahabat hijrah AHB, mari belajar lebih baik.